Iya, Ma. Besok Yolan harus berangkat ke Indragiri Hilir. Ada tugas dari kantor, Ma. Iya, Ma. Pasti kalau udah sampai Yolan kabarin. Assalamualaikum, Ma. Hidup adalah sebuah perjalanan tentang bagaimana kita menatap jauh ke depan, menembus batas pengetahuan, mendobrak segala rintangan, bahkan berpeluh mendaki di segala gagasan. Hidup dimulai dari apa yang kita cari, menyusuri, berlari, hingga kita akan terhenti dalam keagungan alam yang membinar cakrawala. Dari sini, catatan perjalanan akan dimulai. Perjalananku kali ini menyusuri sebuah negeri yang menjadi muara dari aliran sungai Indragiri, tempat bersatunya ragam kultur bagai pelangi berbingkai harmoni. Di sini, sungai adalah ibu yang setia menemani anak-anak negeri melewati hari. Sungai juga adalah jembatan bagi peradaban, tempat ditorehnya kisah yang begitu panjang. Kabupaten agraris ini memiliki potensi pertanian raksasa, terutama kebun-kebun kelapa yang luas tak terhingga. Orang-orang menyebutnya negeri hamparan kelapa dunia. Ya, Kabupaten Indragiri Hilir salah satu kabupaten yang menjadi gerbang selatan dari Provinsi Riau. Catatan akan dimulai dari pesona selatan Indragiri Hilir, sebuah kawasan destinasi dengan sebutan Alam Kemuning. Daerah dataran tinggi di mana gugusan Bukit 30 yang diselimuti hijau hutan rindang seakan berdiri gagah menanti. Hingga suara air yang bernyanyi di sela bebatuan dalam keheningan alam menawarkan rasa ketenangan. Sangat tepat sekali ketika Alam Kemuning menjadi tujuan awal dari perjalanan ini. Sebuah perjalanan untuk mengenal lebih dekat Indragiri Hilir. Irama daun dan ranting yang tertiup angin terus berbisik di telinga ketika berada di atas bukit bunga. Empasan air yang terjatuh menggemuruh dengan dinding berbatuan eksotik menjadi penanda akan keberadaan air terjun 86. Tak hanya itu, alur sungai yang dihadang bebatuan besar juga tersaji di destinasi Alam Kemuning. Sebuah kawasan destinasi aliran dari Sungai Nibul yang dipenuhi oleh bebatuan besar yang tertancap di dasar sungai. Destinasi ini diberi nama Batu Besar. Mataku terpaku ketika menyaksikan sebuah fenomena alam. Ya, Sungai Luit orang-orang menyebutnya. Pemandangan luar biasa ketika hamparan air luit yang berwarna hijau menanti di dalam ceruk untuk berjalan mengairi sungai. Daya tarik keindahan yang memancar dari destinasi wisata Alam Kemuning ini menambah rasa penasaran. Pasti akan ada hal-hal indah lainnya di setiap perjalanan ini. Beralih ke destinasi yang terletak tidak jauh dari Alam Kemuning, sebuah konsep wisata kekinian, Selensen Point. Namanya terdengar sangat familiar. Destinasi ini diawali dari titik perbatasan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi. Orang-orang menyebutnya Batas. Dari sini akan terlihat jelas undakan bukit-bukit yang seakan-akan adalah mercusuar dari bentang alam Selensen Point. Panorama alam Selensen Point sangat cocok untuk menjadi salah satu tujuan wisata dalam konsep rest area. Mengingat kawasan ini adalah perlintasan alur transportasi Pulau Sumatera dan Jawa. Perjalanan kulanjutkan menyusuri alam asri dari destinasi Bukit Condong. Berada di 450 mdpl, aku dapat menyaksikan panorama yang sangat luar biasa. Nama Bukit Condong diambil dari bentuknya yang menyerupai sebatang kayu yang sepertinya akan tumbang. Tidak hanya sampai di situ, di kaki Bukit Condong akan terdengar deras dan kerasnya suara air terjun yang terhempas. Air terjun Selensen Salak.
Air yang terjatuh berkelok-kelok karena dihadang tebing bebatuan memancarkan pesona berbeda. Dikelilingi lebatnya hutan rindang serta pepohonan yang menjulang, tidak lengkap rasanya kaki tidak melangkah ke destinasi yang satu ini. Keagungan alam Kemuning hingga indahnya Slensen Point, sudah sepantasnya pesona selatan ini menjadi menu pembuka dari pariwisata Indragiri Hilir.